Keluarga nggak setuju ya, pada nentang karena saya tidak punya basic di situ. Tapi saya punya keyakinan dan saya akan mampu gitu kan. Saya nama Haji Dadang Arifin, orang manggilnya Davin ya. Ini sebagai pemilik Dermaga Sunda Resto yang ada di Nagreg dan Tasikmalaya. Ini lokasinya di Jalan Raya Nagreg nomor 37. Hadirnya dermaga itu memang atas karunia Allah SWT yang terutama ya gitu. Yang penting sebenarnya bisnis itu kan bisa karena basic ya, basicnya dasarnya gitu. Dasarnya orang seperti saya kan punya klinik juga ya, karena saya kebetulan basic saya di kedokteran gigi, saya punya skill di situ gitu ya. Nah kebetulan saya hobi ya, hobinya dulu namanya main futsal sampai jadi kontraktor futsal. Sampai kontraktor futsal, saya impor rumput sintetis, saya terpikir juga nih menciptakan peluang. Nah karena pasti orang tuh udah bosan merawat rumput yang ada di rumah. Ketika dapat, ya masya Allah, kalau udah menghendaki, mungkin ini harus jadi restoran. Saya hobi kuliner, saya bikin restoran gitu. Nah tentu saya akan ada peluang nih. Sempat memang kalau kita mau maju ini pasti tantangannya besar, ujiannya juga besar gitu ya. Keluarga nggak setuju ya, pada nentang karena saya tidak punya basic di situ. Tapi saya punya keyakinan dan saya akan mampu gitu kan. Nah dulu akhirnya saya terpikir ya sudahlah bikin restoran saja gitu. Terinspirasi lagi bikin bangunan kapal itu, sebenarnya bukan kapal tadinya, bangunan biasa. Saya pikir kenapa nggak dijadiin kapal saja gitu ya. Nah, bikin unik. Saya bilang kalau ini kapal namanya rumput hijau nggak nyambung. Di mana-mana kapal itu dermaga. Adanya di dermaga. Saya bilang ya sudahlah namanya dermaga saja. Nggak dermaga karena Sunda ya, jadi dermaga gitu. Saya sebenarnya lebih banyak mengisi waktu ini buat keluarga ya, karena dulu saya sangat-sangat sibuk ya, karena itu kontraktor futsal di semuanya klinik juga. Saya dari Aceh sampai Papua pernah saya kunjungi semua untuk kebutuhan, termasuk ke Cina bolak-balik ya. Saya pikir kalau terus-terusan kayak gini habis ya, kapan saya ibadahnya, kapan saya kumpul dengan keluarga gitu. Jadi saya pikir udah saatnya lah, bukan saya yang ngejar-ngejar uang, bukan saya yang bekerja buat uang, biar sekarang uangnya yang bekerja buat saya gitu, gantian. Nah, sekarang saya paling sekali-kali saja ya. Jadi karena uangnya yang udah bekerja gitu. Nah dalam kondisi ini memang sempat kita juga 2 bulan pertama awal-awal pandemi itu kita sempat tutup ya. Oh ini memang luar biasa saat itu, pukulan berat lah ya, betul, apalagi saat itu pas menghadapi Lebaran yang musim-musimnya rame sekali gitu ya. Gitu ya. Oh betul, pas panen malah tutup saat itu. Ketika buka pun sangat sepi ya. Nah tapi nggak lama seperti itu ya, normal kembali alhamdulillah. Tapi memang kami harus mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Ini yang sering kali kita sampaikan berkali-kali, dan kita juga rutin mengadakan cek ya buat karyawan, terutama manajemen, agar jangan sampai mereka menularkan atau tertular gitu ya. Ketika mungkin ada yang positif ya setidaknya kita bisa diantisipasi. Kalau saya pikir harus ada sesuatu ya, ada diferensiasi ya, diferensiasi di mananya bisnis itu harus ada pembeda ya. Ya tentu itu hal yang sangat mutlak ya. Pembedanya itu pertama ya, di sini mungkin desain kapalnya ini ya, sesuai dengan namanya juga dermaga. Orang kok tumben, kenapa di Nagreg kok ada dermaga. Kedua pas begitu kena di luar memang biasa-biasa kemarin ya. Orang bilang di luarnya biasa, pas masuk ke dalam luar biasa gitu. Tapi sekarang saya ingin bikin di luar pun harus luar biasa ya. Jadi dalam pun lebih luar biasa lagi. Nah, ini tempatnya ini memang orang bikin ada view gunung mungkin ya. Dan ini kan karunia Allah ya, karunia alam. Jadi memang kalau orang tidak ada pemandangan rasanya bosen gitu ya. Terus kedua, sebenarnya memang dari sisi makanan kita ini yang unik ya. Kita liwatnya juga beda dengan yang lain, nasi liwat hijau khas ya. Belum dari makanan ikan guramenya yang dibakar itu beda. Jadi orang tentu kalau hanya foto saja, foto ini kan biasanya orang sekali kunjungan ya sudah, orang udah foto gitu ya. Tapi ada bagaimana kan makan itu sehari minimal 2 kali gitu ya. Pasti orang juga bosen. Nah harus bisa menghadirkan makanan yang memang punya rasa tersendiri lah ya. Orang itu diingat enak lah, enak kedila. Jadi inginnya balik lagi seperti itu.
sebenarnya kalau marketing yang paling ampuh itu adalah dari mulut ke mulut, ya. Itu yang paling ampuh. Jadi kadang-kadang kita bagus di media sosial, Instagram, di FB, ya, di mana-mana, tapi orang kecewa gitu, nggak akan datang lagi. Ya, kalau rumah makan itu yang paling ampuh itu dari mulut ke mulut, dan biasanya orang itu ketika tahu ada tempat makan yang enak, dia akan berkejar lagi, malah dia dipromosikan ke orang lain dan dia lebih senang gitu. Wah, kamu tahu duluan kok tahu tempat yang enak di sini gitu. Dan dia akhirnya cerita lagi yang lain, terus saja dari mulut ke mulut. Ya, saya yakin selama kita mau berinovasi terus gitu, ya, dan jangan kecuali kalau kita tidak mau mengupgrade diri gitu, ya udah kita ketinggalan. Nanti ada restoran kompetitor kita mengikuti apa yang bagus di kita, kalah. Kalau saya sebenarnya ya lebih mengalir saja, tapi yang saya jauh lebih penting ya dalam hidup ini, karena memang sukses ini bukan hanya semata-mata kerja keras kita, yang terpenting ini memang karunia Allah ya. Dan kalau kita berharap terbantu mungkin ya, artinya kalau saya mau sukses itu ikuti apa yang Allah mau ya. Apa itu contohnya? Kita bersyukur ya. Wajib itu bersyukur ketika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau janjinya seperti ini, kamu bersyukur pasti tambahkan. Terus kedua, bahkan orang sekitar kita ya, jadi kita ada keluarkan sedekahnya, bantu orang-orang sekitar kita, ada yang susah kita bantu, pasti Allah mudahkan gitu. Menurut saya sih bisnis itu tidak mesti harus resto juga. Yang penting kalau saya, apa yang kita punya skill di situ itu kembangkan, atau kita punya hobi itu yang kita kembangkan. Makanya ada orang yang hobinya main bola, ya biasanya bikin lapangan bola gitu ya. Jadi kita harus pahami diri kita, jangan sampai kita nggak suka kuliner, bikin restoran, saya yakin nggak akan kena. Karena apa? Tester kita itu bukan chefnya. Sebagus apapun chef gitu, kalau kita testernya nggak selera kita, lidah kita bukan selera umum, pasti nggak akan ini. Jadi kitanya sih harus punya passionnya dulu, di mana nih kita cocok ini. Jangan dipaksakan gitu. Kita sama, saya bilang saya tidak suka nggak ngerti golf, dan saya bikin lapangan golf, nanti saya dibawa-bawangin orang kan gitu, atau bikin alat golf. Kita harus pahami dulu itu aja. Jangan lupa ya subscribe Cerita Bisnis, channel Inspirasi Pengusaha Indonesia. Mantap.